Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Membaca doa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, setelah kita membaca doa, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberkahkan ilmu kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, adakah teman-temannya yang hari ini tidak masuk? Ada Pak. Ada? Iya. Siapa ya? Farid Pak, nggak masuk Pak hari ini. Oh, kenapa nggak masuk ya? Ada yang tahu kah? Iya, katanya lagi flu Pak, lagi sakit. Oh, lagi sakit. Iya. Oh, ada lagi selain Farid? Iman Pak, Iman. Oh, Iman. Iman juga sakit juga ya? Nggak tahu Imannya kemana Pak. Oh, nggak Nggak ada. tahu. Oh, tanpa keterangan. Ya udahlah. Iya. Tidak apa-apa gitu kan ya. Nanti Bapak akan cek juga ya. Iman ya, tidak ada Iya. tanpa keterangan ya. Kalau Farid sakit Alfa ya. Pak, Alfa. Alfa. Oh ya, kalau Iman Alfa, kalau Farid sakit ya. Mudah-mudahan Farid yang lagi sakit cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya ya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Serta Farid nanti Bapak cek ya ke wali kelasnya. Baik, teman-teman semuanya. Baik, anak-anakku gitu kan ya. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan KD 3.29. Sebelum kita masuk ke 3.29 ini, gimana anak-anakku materi yang kemarin-kemarin terkait dengan kodo dan kodar sudah difahami semuanya ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Terkait dengan tugas-tugas yang Bapak berikan terkait dengan kodo dan kodar sudah diselesaikan semua ya? Mulai dari latihan soal, ulangan harian, resumnya sudah selesai semua ya? Sudah Pak. Alhamdulillah. Udah. Kalau ada yang belum selesai gitu kan ya, silakan nanti teman-teman semua cek GCR-nya masing-masing. Di situ sama Bapak masih dibuka linknya. Kalau yang merasa belum mengumpulkan, silahkan dikumpulkan. Lalu cek juga nanti di GCR-nya ada rekap nilainya masing-masing. Silahkan cek juga ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam KD 3.29. Sudah tampil anak-anak? Belum, Pak. Udah. Sudah ya, baik. KD 3.29 ini kita akan belajar terkait dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Baik, perlu teman-teman ketahui, gitu kan ya. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.29 dan KD 4.29. Lalu di sini ada indikatornya serta tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan ini semua sudah Bapak share juga semuanya ada di GCR masing-masing. Nanti teman-teman semuanya silahkan buka untuk mengetahui terkait dengan KD dan indikatornya. Lalu yang perlu teman-teman di sini pahami bersama, tujuan pembelajaran kita terkait dengan KD 3.29 ini, teman-teman nanti akan dibagi 3 fase. Yang pertama kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan berpikir kritis. Lalu yang kedua akan memahami atau akan belajar terkait dengan berpikir kritis, dan fase yang terakhir akan mempelajari terkait dengan bersikap demokratis. Lalu di fase pertama ini kita akan mempelajari terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan berpikir kritis dan sikap demokratis. Nanti teman-teman akan memulai pembelajaran dari membaca ayat-ayatnya, lalu mengartikannya, serta menjelaskan asbabun nuzulnya.
Lalu nanti di akhir teman-teman akan mengevaluasi atau mencari hukum bacaan yang terkait dengan materi, lalu di terakhir kita akan menghafalkan. Karena pembelajaran kita panjang, maka nanti teman-teman di akhir harus sampai ke dalam menghafalkan atau bisa menghafalkan dan hafalannya distorkan serta nanti diupload daripada hafalannya di GCR-nya masing-masing. Baik teman-teman, kita sebelum masuk ke dalam inti daripada materi, sekarang di sini Bapak bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah LKPD-nya. Silakan nanti teman-teman mengacu kepada LKPD yang Bapak bagikan karena LKPD ini nanti akan memuat terkait dengan cara membacanya seperti apa. Lalu teman-teman diminta untuk menuliskan daripada ayat-ayat arti daripada ayat. Lalu diminta juga untuk menganalisa hukum bacaan tajwid serta nanti di akhir harus menghafal. Nanti ketika teman-teman hafal, maka hafalannya langsung dikirim lewat link yang nanti sudah Bapak siapkan. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam bacaan terlebih dahulu ya. Mari sama-sama teman-teman kita baca Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Al-Imran 190 dan 191. Baik, sama-sama kita baca ya. Ya, Coba, Pak. yuk 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah bacaannya sudah bagus itu kan ya. Tadi ketika membaca bersama-sama, alhamdulillah bagus semuanya. Walaupun masih ada yang membaca tadi kurang makharijul hurufnya, lalu kurang tajwidnya. Nanti kita akan perbaiki lagi ya di tahsin atau program tahsin yang sering Bapak lakukan di hari Kamis, Bapak anak-anakku ya. Baik, coba yuk baca sama-sama artinya biar nanti kita bisa menyimpulkan apa sih gitu kan ya. Atau ayat ini berkaitan dengan apa sih gitu kan ya. Yuk baca sama-sama artinya silahkan. Alhamdulillah. Gimana teman-teman sudah dibaca semuanya ya? Coba di sini ada Kang Dadan gitu. Ya, Kalau Pak. misalkan Quran Surah Al-Imran ayat 159 ini berkaitan dengan apa ya? Kita harus ingat kepada Allah, Pak, dalam kondisi apapun. Iya, ada lagi yang lain teman-teman selain Kang Dadan yang bisa menjawab? Ada Kakak Fetri atau Teteh Fetri terkait dengan apa ya? Berpikir kritis, Pak. Oh, berpikir kritis. Oh iya, betul. Baik, alhamdulillah ya. Tadi teman-teman ketika membaca silakan sambil dianalisa saja ya, gitu kan ya. Lalu Quran 190 dan 191-nya ini berkaitan dengan apa ya? Ada yang bisa menjawab? Penciptaan langit dan bumi, Penciptaan langit Pak. dan bumi, Pak. Iya, penciptaan langit dan bumi. Nah, ketika kita melihat atau ketika kita menganalisa penciptaan langit dan bumi, di situ ada apa yang dapat kita simpulkan? Pemikiran apa yang dapat kita simpulkan? Orang yang berakal selalu Orang mengingat yang Allah. berakal atau orang yang berpikir kritis. Oke, baik. Terima kasih Teteh Yuli. Baik. Baik teman-teman, itu kan ya. Teman-teman tadi sudah membaca, lalu sudah menyimpulkan daripada maknanya. Lalu di sini ada asbabun nuzulnya juga. Silakan teman-teman baca ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik. Sudah dibaca semuanya, alhamdulillah. Ya, dapat kita simpulkan itu kan ya. Terkait tadi 190 dan 191 terkait dengan berpikir kritis dan 159 terkait dengan apa tadi ya? Oke, baik, terkait dengan bersikap demokratis. Baik, teman-teman, setelah kita tadi membaca, lalu mengartikan, lalu menganalisa asbabun nuzulnya, berikutnya mari sama-sama kita masuk ke dalam menganalisa hukum bacaannya. Baik, untuk menganalisa hukum bacaan, kita lihat video yang sudah Bapak siapkan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bertemu lagi dengan saya Fajar Lutfian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu tajwid, yang mana ilmu tajwid yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Mari sama-sama kita kupas terkait dengan hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin. Pada dasarnya, hukum nun sukun dan tanwin ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama ada hukum bacaan izhar, yang kedua ada hukum bacaan idgham ma'al gunnah, yang ketiga ada hukum bacaan idgham bila gunnah, yang keempat ada hukum bacaan iqlab, yang kelima ada hukum bacaan ikhfa. Setelah kita mengenal hukum bacaan yang ada pada nun sukun dan tanwin, mari sama-sama kita bahas terkait dengan hukum bacaan masing-masing. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah izhar. Izhar ini memiliki huruf yaitu 6 huruf. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ada ha, yang ketiga ada ha, yang selanjutnya ada ain, ghin, dan kha. Lalu contoh hukum bacaan pada izhar ini ada pada kalimat yanha dan an'amna. Silakan diperhatikan pada huruf yang diberi silakan perhatikan pada kata atau pada huruf yang diberi warna atau diberi lingkaran warna merah. Ada kata, lalu ada idgham bila gunnah, ada ikhlab, dan ada ikhfa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang atau tadi sudah melihat terkait dengan hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, sekarang mari sama-sama kita telaah hukum-hukum bacaan yang ada pada Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Untuk mengerjakan ini, silahkan teman-teman lihat LKPD-nya masing-masing. Silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Apa saja hukum bacaan yang terdapat dalam Quran, dalam ayat-ayat berikut ini atau dalam ayat-ayat yang tampil ini. Baik, silahkan. Baik, Pak. Ya, Pak. Nah, sudah ya teman-teman semuanya? Sudah Pak. semua mengerjakan? Baik, kalau semuanya sudah mengerjakan, mari sama-sama kita telah satu-satu ya. Silahkan yang pertama, silahkan Kang Dadan. Maju untuk menjelaskan yang pertama. Di sini ada kalimat fabima rahmatimi, apa ya hukum bacaannya ya, silahkan disebutkan lalu ditelaah kenapa itu seperti itu. Silahkan Kang. Iya Pak, ini di layar nggak terlihat Pak suratnya. Oh, tidak terlihat. Oke, baik, kita stop dulu ya sebentar. Baik, sudah muncul? Sudah. Ya, gimana Kang Dadan? Ini fabima rahmatim, ini hukum bacanya apa ya? Ya, ini idgham Pak. Idgham, iya. Kenapa dia disebut dengan idgham? Tanwin ketemu mim. Karena ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Oke, tanwin bertemu dengan huruf mim. Oke, baik. Luar biasa Kang Dadan, hebat. Ya. Sore. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Silakan coba. Di sini ada Kakak Fetri. Itu ada lita, apa hukum bacaannya dan kenapa itu dibacanya sedikit mendengung gitu ya? Itu ikhfa, Pak. Nun mati ketemu ta. Nun mati bertemu dengan fa, hukum bacanya ikhfa. Oke, baik. Gimana teman-teman? Betul atau salah? Betul. Alhamdulillah. Betul, baik. Terima kasih Kakak Fetri. Oke, baik teman-teman. Setelah kita mempelajari terkait dengan hukum bacaan, mudah-mudahan nanti teman-teman semua ketika menerapkan atau ketika membaca Al-Quran harus digunakan tajwidnya atau harus digunakan
atau harus menggunakan tata cara membacanya ya berdasarkan tajwid. Baik teman-teman, kalau misalkan tadi kita sudah menganalisa hukum bacaan, mari sama-sama kita menghafal ayatnya ya. Kita mulai dari Quran 190 dan 191. Lalu ketika akan menghafal ini semuanya menggunakan metode drill. Bapak dulu yang akan mulai, nanti teman-teman silahkan mengikuti daripada Bapak ya gitu kan ya. Dan ini harus langsung bisa hafal gitu ya. Baik yuk, coba yuk ikutin Bapak sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Inna fi khalqis fi khalqis samawati samawati wal ardi wal ardi wa ikhtilafil laili wa ikhtilafil laili wan nahari wan nahari la ayatil la ayatil liulil albab. liulil albab. Ada yang sudah hafal? Belum, Pak. Oh, sudah hafal. Kakak Ida, oke mangga silakan. Oke, baik Kakak sudah hafal ya. Nah, saya kasih nilai 100 ya. Nanti nilainya tolong diupload ya. Baik, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti ada yang belum menghafal pada kesempatan kali ini, boleh nanti datang ke Bapak itu kan ya untuk menghafal. Boleh kapan saja menghafalnya, tapi dalam catatan ketika nanti menghafal ini harus dibawa LKPD yang ini ya, karena nanti Bapak akan nilai di sampingnya. Kalau sudah dinilai di sampingnya, maka silakan nanti diupload pada link yang sudah Bapak siapkan di GCR-nya masing-masing. Baik, teman-teman. Setelah kita tadi mempelajari terkait dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan 151, teman-teman semua sudah paham semuanya, maka silahkan teman-teman untuk mengisi link latihan soal yang ada di GCR-nya masing-masing. Baik, silahkan langsung diisi. Dan tadi pun yang sudah dikasih nilai, silahkan diupload juga ya. Nanti langsung tampil di rekap nilai yang ada pada GCR masing-masing. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Sudah semuanya ya di sini ya. Di sini latihan soalnya bagus-bagus semua. Mengerjakan latihan soalnya hebat, luar biasa. Berarti teman-teman semua paham ya terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Atau paham terkait dengan hukum bacaan tajwid yang tadi kita pelajari. Lalu hafalannya tadi di sini baru ada berapa ini? Oh, baru ada 15 orang. Ya, baik. Alhamdulillah ya yang sudah mengupload nilainya dan nilainya sudah bagus semuanya. Teman-teman yang lain yang belum boleh nanti menghafal di luar jam pelajaran, silakan datang ke Bapak lalu bawa LKPD yang ini ya, teman-teman ya. Nanti akan Bapak kasih nilainya. Baik. Setelah selesai kita mempelajari materi dari awal sampai akhir, Bapak pengen tahu dong gitu kan ya, apa sih yang dapat kalian ambil atau ilmu apa sih yang nempel pada kalian? Coba di sini Bapak pengen kakak dia. Iya, Pak. Apa ya? Tentang berpikir kritis, Pak. Tentang berpikir kritis. Ya, terus tentang tajwidnya gimana Kakak? Sudah difahami semuanya? Iya, Pak. Sudah, Pak. Nun sukun dan tanwin sudah hafal semuanya atau sudah paham semuanya? Insya Allah sudah, Insya Bapak. Allah. Tadi hukum nun sukun dan tanwin ada berapa ya hukum bacaannya ya? 5. 4. Ada 4. Ada idhar, ada idgham, ada ifa, ada iklab. Iya, bagus. Ada 4 ya. Kalau idgham ada berapa ya turunannya ya? Ada 2, 2. Pak. Ada 2. Oke, baik. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu kan ya. Alhamdulillah, mungkin teman-teman sudah paham terkait dengan tajwid juga, itu kan ya. Mudah-mudahan tajwidnya dapat diaplikasikan dalam membaca Al-Quran.
Ya, baik. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.